cewek kalau misalnya udah bisa provide buat diri sendiri, mau cari yang bisa nge-provide buat dia dan juga nggak nyusahin hidup perempuannya, make sense. Tapi kalau misalnya lu masih merintis, tapi lu maunya yang provider, maunya yang ganteng, that's not fair. Nyawit itu orang, Iya, nyawit. not fair. Nyawit. Tolong Clipper, masukin klip ini ke TikTok ya, biar tercerahkan. Ternyata yang sukses punya mindset berbeda dengan kalian. Oh ternyata boleh ya masak sambil kerja tuh boleh ya. Ini off cam ya. Yes. Fuck, ya jangan ke sana. Shit. Guys, cut this shit. Balik lagi sama gue Axel Christian dan sekarang gue lagi bareng Titan Tyra. Yes, Titan Tyra. Buat kalian Tyra. Titan Tyra. Oh, that's how you say it this whole time? Ya dong. Titan Tyra. Tyra. Gue lagi sama Titan Tyra. Buat kalian yang nggak tahu Titan Tyra itu siapa, ya kita langsung kenalan aja. It's me. Oke. Titan, lu tuh siapa sih? Itu dulu deh. Karena gue yakin ada banyak Gen A, Gen Z akhir tuh kayak ini siapa gitu loh. Oke, jadi gue umurnya 31 ya kan. Tapi itu bukan paling penting dari gue ya. I know it sounds old. Tapi gue young soul kok. Bro, jadi gue udah jadi content creator udah lebih lama dari dia hidup. Enggak lah, enggak selama itu. Enggak. Udah 11 tahun gue ngonten, jadi I guess you could call me one of the OG sebelum sekarang banyak content creator. Terus gue mulai dengan makeup tutorial, tapi gue lama-lama lebih suka yapping, gue suka kayak share about my life values, my vulnerabilities, problema di hidup gue dalam karir, LDR, pindah agama, punya anak, jadi itu semua gue share. Gue mau jelasin guys. Titan Tyra ini one of the OGs. Jadi kalau misalkan gue ngeliat lu Titan, kalau misalkan gue ngeliat kreator-kreator makeup zaman sekarang, yang gue lihat tuh this is little Titans gitu, ngerti gak sih? Karena di zaman gue masih kecil, ya lu tau, you know me dari kecil, masih kecil, kreator itu kan gak banyak, apalagi you start in YouTube juga gitu. Dan salah satu yang ada waktu itu yang gue ngeliat, oh cewek-cewek tuh pada konten apa sih? Oh ada beauty vlogger dan sebagainya, dan itu lu. Jadi kayak she's one of the OGs. Kalau kalian nggak tahu, gue yakin umur kalian masih juga baru di bumi ini ya gitu. But this is one of the OGs guys. And sekarang Titan itu, mungkin ini yang nonton pasti juga udah banyak yang kenal juga. Udah banyak yang tahu juga Titan siapa. Sekarang itu Titan udah tidak seperti yang dulu lagi. Dulu tuh Titan yang gue kenal tuh kayak dia masih pacaran sama pacar Gayus, masih traveling dan sebagainya. Sekarang tuh Titan udah punya anak satu, namanya Aspen, udah nikah sama Gayus. Dan buat gue pribadi Titan, kenapa gue mau ngobrol sama lu? Karena gue gak ngeliat lu sebagai beauty vlogger. Betul. I don't see you as a beauty vlogger, I don't see you as a creator. Okay, who do you see me as? I see you as someone that is succeed in life. Wah. Gini. Karena gini, kalau kita mau ngomongin hidup gitu ya, end goalnya tuh kayak lu nikah, happy, punya anak, karir ada, rumah ada, nyaman. Tapi nggak semua orang seperti itu ya definisi sukses mereka. Nggak semua orang mau nikah, nggak semua orang mau punya anak, dan itu oke. Yes, dan kenapa I consider that you succeed in life? Karena hubungan lu sama guys tuh lama banget. Kayak dan dari awal, sehat dari awal gua ketemu sama lu aja, itu hampir kayak 10 tahun lalu. Iya. Udah pacaran, dan itu pun kayak udah lama juga pacarannya. Itu kayak ya udah sama Gayus terus gitu sampai sekarang nikah dan punya anak. Gak banyak orang yang gua temuin bisa kayak gitu. At the same time paralel, bukan hubungannya doang yang berhasil, karirnya juga mantep, rumahnya gede, punya anjing 3, satu anjingnya umur 15 tahun, matanya udah gak kelihatan tapi kayak masih jilat-jilat gua gitu, kayak ada anak, happy. I wanna discuss about that. Lu setuju nggak sekarang kesuksesan itu selalu dikategorikan dengan uang? Uang itu dibutuhkan untuk bahagia, menurut gue. Yes. Kayak nggak mungkin lo bisa kekurangan duit, tapi lo 100% bahagia, itu susah sih. Walaupun hubungan lo tetap bisa sehat, tapi
sulit lah, bukannya nggak mungkin tapi sulit banget. Gue pernah bahas ini sama suami gue, guys. Gue bilang, menurut lo kita itu menurut lo kita serukun ini karena kita itu ada financial stability, iya atau tidak? Menurut dia, ya iya bener juga gitu. Karena kita walaupun tetap ada debat tentang duit gitu, pasti ada di setiap pernikahan, tapi itu tuh bagian kecil dari pernikahan kita. Karena duitnya udah cukup untuk sehari-hari, jadi kita tuh bisa kayak, tau gak sih Maslow's hierarchy? Ya, jadi kita tuh udah masuk ke kayak self actualization gitu loh. Padahal kalau misalnya kita belum dapat a roof over our heads, you know, stable career, kita mana bisa mikirin self actualization, terus kayak mental health itu mah entaran gitu. Makanya it's a privilege lah untuk mikirin mental health gitu. Jadi kita balik lagi ke tadi lo bahas, sekarang ada banyak content creator yang menurut lo Little Titans. Gua nggak berasa mereka Little Titans. Gua mungkin salah satu dari blueprint, tapi memang banyak kreator yang mulai di waktu yang sama. Ada Little Titan, Little Cinderella, Little Vina gitu ya. Cuma itu nama-namanya sih very familiar. Very familiar ya. Itu teman-teman gue sekarang semua masih jadi content creator. Dan menurut gua mereka itu ya sekarang udah ada niche sendiri gitu loh. Mereka sekarang ada yang beauty banget. Terus ada yang motivational speaking, iya banget. Kalau gua mungkin karena gua udah lama, gua ngomongin makeup bisa sampai mana sih? Nggak mungkin bisa lebih dari 5 tahun gitu loh. Kecuali gua makeup artist gitu kan. Jadi gua udah melihat tuh dari mungkin tahun kedua atau ketiga, gue udah lihat kayaknya gue nggak bisa survive lama di dalam industri ini kalau gue nggak melenceng ke lifestyle juga. Dan itu adalah keputusan paling tepat sih untuk karir gue. Ke lifestyle? Ke lifestyle. That's crazy. Dan sampai sekarang fokus Titan masih konten? Masih konten, tapi gue juga punya bisnis beauty brand sama F&B. Oke, itu menarik. Jadi gini, kita arahnya masih ke pertanyaan yang awal ya. Where I found that having a good family and stable income, financially stable, freedom dan sebagainya, bareng keluarga dan orang-orang yang lu sayang itu adalah sebuah kesuksesan. Gue tuh masih penasaran dari tadi. Sebenarnya dari awal lu mulai ngonten, is this what you want? 100%. Gue tuh tipe orang yang kayak sekarang gue udah planning 10 tahun ke depan. Dan so this is part of your plan to have a family sama Gayus. Punya satu anak dengan rumah sebesar ini. Yes, 100%. I would say I made my dreams come true sih. Tapi itu bukan gue doang. I don't wanna get religious because I'm not the most religious. Tapi gue tahu ini ada kayak faktor luar juga gitu loh. Kayak gue berasa gue melakukan banyak karma baik. Jadi gue tuh banyak bantu orang walaupun gue nggak selalu post. Cuman gue banyak bantu orang behind the scenes dan gue selalu berdoa kayak please show me the way, please, you know, give me wisdom. Gue bukan minta duitnya, gue bukan minta rumahnya, gue minta wisdomnya. Jadi yang penting wisdom untuk ambil keputusan terbaik untuk hidup gue. Dan ya bukan cuman gue gitu loh. Ini ada faktor the universe, whatever higher power you believe in. Gue berasa itu semua ada play-nya dalam hidup gue. Gue banget. Gue yakin dia emang belajar dari gue ini. Tanya Marvin, gue baik gak? Enggak. Anyway, kita masuk ke next question. Fucking hell. Kita masuk ke next question. That's a very good answer. Gue yakin juga di setiap jalan orang-orang pasti ada banyak X faktornya gitu yang nggak bisa dikontrol. Makanya yang gue kurang setuju adalah ketika seseorang tuh ngasih tahu gimana cara sukses. Iya. Itu sebenarnya menurut gue sesuatu yang di hidup ini tuh lu nggak akan bisa. Soalnya formulanya nggak bisa bekerja untuk semua orang. Semua orang. Yes, akan ada beberapa hal yang bisa lu pelajarin, disiplin-disiplinnya dan sebagainya. Tapi kalau sampai lu jual kelas dan lu ngatain orang kalau nggak pakai cara lu tuh bodoh dan sebagainya, menurut gue itu salah banget. Karena life is too complex. Even dari lu aja yang udah berhasil dan udah merealisasikan blueprint lu sendiri bilang ada banyak X factor yang gue nggak tahu, tapi sangat membantu. Tapi gitu. Menurut lu selain ini semua yang kita bahas, ada nggak keberuntungan itu juga salah satu faktor? Kayak lu
bisa ketemu Andovi, terus kerja behind the scene sama dia, terus sekarang lu sesukses sekarang, itu semua ada keberuntungan juga atau enggak, luck is not in play? Sukses? I'm way far dari sukses. OTW. Amin. Kalau dari gue sendiri, Titan, gue ngerasa luck itu ada. Tapi definisi luck sendiri, I'm pretty basic gitu ya. Luck itu tuh kayak opportunity yang ketemu skill. Gitu, terus kayak terjadi, makanya jadi snowballing. Ya, lu bisa ngelihat itu opportunity luck atau enggak gitu ya? Yes. Menurut gue, ada. Sebenarnya gini, hidup gue kan berantakan banget, background gue tuh banyak yang nggak tahu, berantakan banget. So for me to be here itu sesuatu yang how? Kenapa kalau orang-orang tahu background gue kayak gimana itu kayak kok lu bisa di sini sekarang gitu. Gue juga sebenarnya juga nanya itu kok gue bisa di sini. Dan sebenarnya faktor luck itu akan ada kalau lu skillnya ada. Jadi lu daripada mikirin keberuntungan, lu mikirin yang lu bisa kontrol, yaitu skill. Yes. Jadi menurut gua ketika lu bilang, pas lu bilang kayak ya ada banyak X faktor yang mungkin ini karena gua berbuat baik ke orang lain dan ini datang ke lu. For me personally, lu adalah orang yang grit-nya gede banget. Dan orang-orang yang grit itu akan selalu menemukan opportunity, bahkan menciptakan opportunity-nya sendiri. And that's what people don't understand. Ketika orang-orang banyak yang ngomong kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Menurut gua orang-orang kayak lu, tanpa lu sadarin, ya orang-orang yang punya grit yang besar, itu tanpa mereka sadarin, mereka menciptakan opportunity itu sendiri. Dan itu yang orang-orang nggak punya biasanya. Gua nggak setuju sih yang orang-orang suka bilang kesempatan nggak datang 2 kali ya. Justru kesempatan tuh setiap hari lu ketemu siapapun di event. Dan walaupun kadang kan kita ada kayak nyesel ya, kemarin ketemu Lisa Blackpink kenapa gua nggak nyamper, nggak sih? Cuman nggak, kayak pasti akan ada lagi dan lo nggak pernah tahu itu ada di tikungan mana gitu loh. Dan lu bisa bikin sendiri guys. Kayak banyak orang yang terlalu percaya ya rezekinya nggak datang, ya kesempatannya nggak ada. Atau privilege, dari kecil lu udah punya duit. Kenapa lu nggak bikin sendiri opportunity-nya? Yang tadi lu bilang, kenapa gua nggak ke Lisa Blackpink yang tadi untuk foto misalkan. Berarti kan lu punya pilihan sebenarnya untuk datang and create your own opportunity to take a picture with Lisa Blackpink. Sebenarnya itu analogi paling simpelnya, gitu betul. loh. Kayak just fucking do it, just try. Anyway, terlalu motivational, I hate it. Kayak chill a bit gitu, pesen warteg kayak kopi apa kayak anjing. Sorry. Anyway, kita lanjut lagi, Titan. Balik lagi tadi, lu kan udah nanya gue, ada nggak sih momen-momen X Factor di hidup gue? Ya tentu ada, tapi itu diiringi dengan skill yang udah gue tanam dari kecil, yang untungnya bapak gue keras juga untuk lu harus bisa sesuatu, because I don't came up from a keluarga yang wealthy gitu. Jadi itu disiplin yang diadain. And gue mau nanya sama lu sekarang tentang orang tua lu. Oke, boleh banget. Lu kuliah di Singapura. I know about you itu karena lu ngevlog di Singapura dulu. Oh gitu. Jadi di otak gua, oke, dia ini datang dari keluarga yang berada nih. Kalau nggak mungkin lu bisa keluar di Singapura. Setuju. Dan pas gua kenal lu tuh salah satu orang yang gritnya gede banget. Ya. Apa nilai-nilai yang ditanamin dari keluarga lu yang berada itu sampai lu punya grit sebesar ini? Ini something yang gua nggak pernah share online, eksklusif. Karena karena kebanyakan anak orang kaya yang gua tahu gritnya nggak ada. Sorry banget, kebanyakan mungkin itu circle gua doang. Tapi karena mereka sudah berkecukupan, jadi kayak ya udahlah. Ambisinya jadi kurang. Gitu. Kurang lapar mau. Nah, jadi gua tuh punya 2 kakak cowok ya. Jadi gua tuh selalu kayak tanemin di otak, oke, kalau misalnya yang terusin bisnis bapak gua ya udah kakak gua aja, karena itu bukan prinsip yang datang dari kayak random aja ya. Itu emang bapak gua kan ajarin kayak cowok tuh harus jadi provider gitu. Jadi cewek itu harus nikahin provider atau kayak ya maksudnya bukan cuma duitnya doang, tapi dari emosionalnya, dari baiknya seorang suami gitu kan. Jadi pas bapak gua ngomong kayak gitu, gua somehow tuh berasa tertantang. Gua somehow berasa tertantang. Yes. Nah, pas bapak gua ngomong itu, gua justru berasa tertantang. Gua mau jadi perempuan yang bisa jadi equalnya kakak cowok gua juga, dan gua bisa juga bukan cuma nikahin suami yang baik, itu penting.
Cuman kalau sampai gue nggak menemukan suami yang baik, gue sendiri bisa jadi kayak a rich man gitu loh. Itu kayak darah bapak lu tuh. Jadi my dad tuh kayak kasih gue motivasi itu gitu. Jadi my dad itu walaupun dia kasih kayak gender roles ke gue sama my brothers, gue malah kayak mau fight itu dan sekarang jadi bekerja sih. Gue jadi kayak, bapaknya Titan tuh awalnya kayak kalau yang perempuan kamu nikah sama anak orang kaya, kalau yang laki-laki kamu jadi orang kaya. Terus pas Titan udah gede, lo. Kok dia yang kaya? Kayak gitu ya. Lo. Kok ini anak, kayaknya gue ngedesainnya dari awal Titan bukan buat jadi pekerja keras deh gitu. Tapi enak ya punya bapak. That's the difference guys. Kayak gitu, itu klip tuh, itu Titan, itu kayak, di situ, itu yang orang-orang bakal kayak, what the fuck, ini nontonnya di mana fullnya, itu. Belajar nih gue. Belajar ngolah. Oke, it's interesting di mana orang tua lu justru ngajarin lu untuk nikah sama orang kaya, tapi lu malah menjadikan itu sebuah tantangan kalau kenapa nggak gua aja jadi yang kaya. Betul. Tapi nggak semua cewek mungkin ya berasa seperti itu sih, karena teman-teman gua yang I'm gonna throw out the term nepo baby, nepo babies, mereka terima-terima aja dan mereka kerja keras juga, cuman ya udah mereka cari cowok yang kaya juga gitu loh. Tapi gua udah mencoba pacaran sama cowok dari semua kalangan, dari yang kurang berada, yang sangat berada. Dan ini bukan kayak stereotip yang selalu berlaku ya, cuman yang dari keluarga yang sangat berada biasanya tuh tukang selingkuh. Gue udah beberapa kali diselingkuhin dan itu selalu anak-anak konglo gitu loh. Jadi nggak tahu ya, mungkin dari prinsip yang diajarin dari bapaknya apa gue nggak tahu. Gue kan nggak di dalam keluarga mereka, cuman itu adalah pengalaman gue lah gitu. Power abuse biasanya tuh kayak I don't know what it is, but I'm glad karena lu tadi juga mention gue pacaran sama Gaya sudah lama. Kenapa bisa langgeng gini? Karena pertama dia setia banget dan gue udah pernah mencoba pacaran beberapa kali sebelum dia dan itu keputusan terbaik sih karena gue jadi kayak bisa appreciate Gayas mungkin bukan dari keluarga yang paling berada, cuman dia tuh positifnya ini. Jadi kita harus fight bareng nih gitu. Oh, dari awal emang lu udah punya mindset yang bagus untuk ngebangun hubungan gitu ya kan. Karena gini, interesting that you said that ini kita harus bangun ini, kita harus bangun ini. Mindset kayak gitu jujur di era TikTok sekarang tuh nggak ada. Iya gitu. Karena TikTok sih. Karena itu kayak gini. Kebanyakan yang gue lihat di konten-konten tuh kalau cowok nggak punya ini jangan mau dipacarin, kalau cewek nggak punya sama aja gitu, cowok-cewek saling beradu, gender war gitu ya. Karena kayak mereka tuh berekspektasi konten-konten di TikTok ya, konten-konten di TikTok yang ngasih tahu cewek harus gini, cowok harus gini, cewek harus gini, itu bikin orang-orang berekspektasi, orang-orang bego nih di TikTok berekspektasi, kalau gue nyari cowok harus yang kayak gini. Kalau gue itu cewek, bukan realita hidup, bukan. Kenyataannya hubungan itu kalian harus bangun karakter untuk dua orang bisa jadi satu itu harus dibangun, bukan instan nih lu dapet. Kalau dia beda dikit nggak mau. Nggak bisa sih. Bro, where's the loyalty in that? Ya, menurut gua ada. Bener ya juga, lu cari cowok nggak boleh yang mau kondo, udah sih sesimpel itu. Bukan maksudnya cowoknya, nggak mungkin lah lu bisa menemukan cowok yang menurut lo ganteng, terus udah punya segalanya, udah punya rumah, udah punya mobil, terus mau nikahin lu udah ada prestasi apa? Ya kan? Prestasi aku, konten-kontenku di TikTok, banyak yang nge-like loh, banyak yang aku relate banget. Kecuali lo misalnya nih sekarang gue single, tapi gue udah punya prestasi gue sendiri, gue mau cari cowok yang selevel gue, itu make sense dong. Make sense. Cewek kalau misalnya udah bisa provide buat diri sendiri, mau cari yang bisa nge-provide buat dia dan juga nggak nyusahin hidup perempuannya, make sense. Tapi kalau misalnya lu masih misalnya masih kuliah lah, atau lu juga masih merintis, tapi lu maunya yang provider, maunya yang ganteng, that's not fair. Nyawit itu orang, nyawit. Not fair. Nyawit itu cewek kayak gitu nyawit, cowok kayak gitu juga sama-sama nyawit gitu kayak cowok, bukan cewek doang ya, sorry banget nih. Mungkin budaya perempuan kan emang nyari pasangan yang bisa provide dan sebagainya, tapi
cowok juga banyak yang kayak gue mau speknya Lisa Blackpink. Gue di otak gue nih yang cantik-cantik kayak gini nih yang kayak model-model di Instagram dan sebagainya. Bro, kerja dulu bro. Kalau lu pulang kerja masih main molek kerjaannya. Iya. Gak gue bercanda. Kalau lu pulang kerja masih main molek doang kerjaan lu, hidup lu. Kerja dulu yang benar. Gitu, mereka juga nyari standar-standar seperti itu, juga punya standar yang tinggi dan mereka berhak gitu ya. Tadi gue ada sesuatu yang menarik. Yang tadi lu bilang, kan berarti gini, dari awal lu itu terdidik atau terdevelop sebagai seseorang yang emang ambisius, basically ya. And tadi lu sempat juga ada beberapa temen lu yang emang mau nikah sama orang kaya, which is fine. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar guys. Ini yang pengen gue bahas juga. Jujur Titan, gue tuh resah kalau misalkan ada perempuan yang berusaha menanamkan kepercayaannya ke perempuan lain. Yeah. Contoh, lu berambisius, ya udah, lu berambisius for yourself. Betul. Tapi banyak orang-orang di luar sana, kalau lu cewek, lu bukan breadwinner, lu ngapain? Lu tuh diperbudak sama laki-laki. No. Kayak kenapa harus cuma satu jalan doang hidup ini tuh kayak. Do you get what I mean? Do you have any gue sekarang kan udah banyak role di dalam hidup gue udah jadi ibu, udah jadi istri, jadi career woman juga. Ya. Dan gue lihat ibu rumah tangga yang nggak kerja itu juga hebat banget sih. Kayak gue nggak kebayang kalau misalnya gue nggak ada village di belakang gue yang ngebantu untuk ngebesarin anak, itu kayak gue bisa go crazy. Jadi sebenarnya kerja adalah kayak terapi gue juga gitu. Kayak away from my kid tuh sebenarnya ada waktu me time-nya gue juga. Gitu. Jadi gue setuju banget kata lo, yaitu bukan berarti career woman itu the best, paling bahagia, enggak. Gue juga ada capeknya gue, IRT juga ada capeknya mereka. Jadi itu sih menurut gue kayak. Tidak ada jalan yang mutlak bagaimana lu bisa menjadi seorang perempuan sebenarnya. Kayak you just do you. Tapi kalau pria gimana menurut lo? Kayak kalau gue pribadi, laki-laki apakah harus jadi provider? Gitu. Gue pribadi iya. Kenapa Titan? Kenapa? Gini, nggak, sebenarnya iyanya tuh kayak 70%. Tapi kalau buat gue pribadi 100%. Kenapa? Karena I think gue dilahirkan dengan kapasitas fisik yang lebih kuat untuk banting tulang. Jadi I have to use it. Entah itu kalau misalkan pasangan gue pendapatan lebih banyak, ya itu another thing. Tapi oke, dengan fisik seperti ini, in this economy, I need to put myself out there. Gitu. Atau ya bisa diubah juga, kayak setidaknya tenaga ini tuh digunakan untuk keluarga, jadi bapak rumah tangga dan sebagainya, terserah. Asalkan you do something, nggak goler-goleran doang, nggak main game doang, nggak ya kayak komentar, lu tau gak sih bitter, orang-orang bitter yang kayak cuma kerjaannya nganggur terus kayak komentar negatif aja, nggak. Jadi kayak you gotta put this fisik yang udah dikaruniai dengan energi lebih banyak, lebih kuat untuk melakukan sesuatu. Entah itu nyari duit atau lu ngurusin keluarga lu atau do something. Gitu. Provider not only in financial maksud gua. Jadi lu bisa provide emotional juga dan sebagainya. Karena dua-duanya yang tadi lu bilang capek. Mau jadi bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, itu sama-sama capek anjing sama lu kerja. It's not easy, bro. Nggak gampang. Makanya kayak gua menyayangkan sekali kalau ada perempuan-perempuan. Gue seneng banget ngobrol sama lu karena lu adalah wanita yang berambisius dan lu tetap menghargai perempuan-perempuan yang menjadi ibu rumah tangga. Dan ini contoh di mana kalian bisa gitu berambisius, punya mimpi dan sebagainya tanpa harus menginjak-injak orang lain yang punya prinsip yang berbeda dengan kalian. Dan setelah gue punya anak, mulai dari gue hamil tuh mindset gue yang lu tadi ngomong, cowok itu fisiknya lebih kuat, itu 100% bener. Karena dulu pas gue masih muda ya, belum nikah, gue berasa kayak enggak, cewek sama cowok tuh equal. Menurut gue enggak. Kayak feminism itu bukan berarti cewek itu lebih kuat atau lebih pintar dari cowok. Feminism itu juga bukan kita equal 100% yang dilakuin cowok tuh bisa dilakuin cewek. Menurut gue Tuhan tuh membuat kita berbeda itu for a reason gitu loh. Kayak cowok itu fisiknya lebih kuat karena dia bisa lebih banting tulang dan lain-lain. Karena pas gue hamil, jujur badan gue itu remuk bro. Kayak ininya sakit, syarafnya kejepit, gak bisa jalan. Jadi kayak, dan sampai sekarang anak gue udah umurnya setahun, tapi gue punya
my joints hurt when I do this gitu loh. And itu tuh capek di sehari-hari, gue udah nggak bisa event dari pagi ke malam gitu. Jadi gue harus bahas lagi tuh sama suami gue kayak, oke, gue capek, fisik gue udah nggak kayak dulu. Lo harus lebih kerja nih. Lo harus lebih banting tulang keluar nih. Oke, sekarang waktunya gue lebih banting tulang. Yes, gitu. and it's beautiful. Justru indahnya tuh kan di situ kan, dimana kayak ya kita berdua pasangan gitu, misalkan ada kelebihan ada kekurangan, dan ini tidak selalu seperti ini, kadang begini, kadang begini, ya saling melengkapi aja. Betul. Sangat disayangkan sekarang tuh banyak yang salah paham, dimana kalau gini ya gini, gitu enggak, gue lebih tinggi. Kalau lu nggak bisa kayak begini ya nggak bisa, ya sebagai it's terlalu kayak terlalu black and white, sedangkan hidup itu banyak grey-nya. Kayak firstly in this economy, ya, suami gue lega cok, kalau ngobrol kayak gini lega anjir. Suami gue sempet kayak dapat duit banyak banget nih misal setahun, karena bisnisnya lagi jaya gitu kan. Tapi kan in this economy, bisnis gak selalu bisa jaya. Mau lu konglo kayak, mau lu buka warung gitu kan. Dan perempuan juga nggak bisa selalu expect nggak suami gue harus selalu provide gitu, nggak bisa. Itu adalah partnership. Yes, itu partnership. Dan makanya sekarang banyak penceraian karena mereka expect kalau suami gue nggak bisa provide, berarti dia gagal nih jadi suami. Terus kalau suaminya berasa ceweknya nggak bisa masak, nggak bisa bersih, nggak bisa jaga anak, berarti dia gagal jadi perempuan. Iya, kurang nih gue selingkuh aja. Ya nggak bisa. Kita sebagai manusia tuh, there's so many parts of us, we are so deep, kayak there's so many depths gitu loh. Nggak bisa kayak cowok itu tok ini, perempuan itu tok ini, nggak bisa. Ada lagu dulu gue denger, dia tuh ada satu line yang gue suka banget, chivalry is dead. Di era sekarang tuh jadi kayak romantis itu kayak udah nggak ada gitu. It's all very hitam putih, kayak kontrak aja gitu. Lu nggak bisa provide gue, emang lu nggak bisa masak buat gue cari cewek lain aja. Jadi kan hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat orang tuh berpikir, perempuan itu pembantu ya? Enggak anjing, kayak tuh laki-laki tuh cuma diporotin doang ya? Enggak anjing, enggak. Sejak kapan kita tuh kayak sehitam putih itu? Enggak. Tapi ya gue kayak nyadar juga banyak keluarga yang sehat itu sebenarnya di era-era boomer. Sekarang kan perceraian tuh makin tinggi tuh, ya kan? Berarti era boomer tuh yang masih banyak harmonisnya gitu loh. Walaupun ya ada juga yang toksik juga, tapi harmonisnya ini. Tahu nggak kenapa? Gue pernah mikir kayak kenapa ya mereka bisa, kita enggak? Gitu. Karena boomer ini dulu gak ada teknologi untuk mereka ngonten, jadi gak ada yang ngajarin. Kayak lo gak sih? Yang kita tonton malah anak-anak bocah baru gede gitu loh. Boomer-boomernya dulu gak ada yang bikin konten kayak ini keluarga aku happy sekali, mama lagi masak apa gitu, gak ada. Tapi konten juga ada membantu, misalnya komunikasi. Boomer itu menurut gue pernikahan mereka banyak yang kurang di komunikasinya. But mereka tetap stay together. Karena partnership ya, bukan love doang gitu, ada partnershipnya. Karena dulu tuh cerai tuh tabu banget, Titan. Gue I miss that days. Honestly, kayak dulu tuh cerai tuh kayak bakal diomongin loh sampai tetangga-tetangga juga, mereka cerai dan sebagainya. Sekarang tuh kayak, cerai, ya udahlah masih banyak ikan di laut, tai. I want to ask you, kayak ini gue bakal ada beberapa rapid questions, tapi nggak apa-apa jawab sejujur-jujurnya. Boleh, silakan. Waktu lu pacaran sama Gayus orang kaya bukan? Bukan lah. Jadi, is it okay untuk kita pacaran, untuk perempuan-perempuan di luar sana pacaran dengan orang yang masih berproses? Gue tapi tahu diri juga, keluarga gue lumayan berada. Gue juga nggak mau dari keluarga yang terlalu nggak berada gitu loh. Ngerti? Untuk supaya nggak ketemu sama Mokondo. Lebih ke topik pembahasan gitu, semua akan berbeda. Right. Misalnya kalangannya terlalu beda gitu. Oke, jadi frekuensinya minimal mirip lah supaya nyambung. Sebenarnya tuh gue pengen ngarah ke pertanyaan tadi tuh, sebagai perempuan apa sih yang bisa ngebuat lu kayak menilai oke nih orang Mokondo? Karena menurut gue pribadi ya, gue jujur, gue sebagai laki-laki aja untuk ngecek orang ini Mokondo atau enggak, itu gampang. Susah. Kalau gue gampang. Oke, apa? Kalau gue pribadi ya. Lo ada listnya gitu? Ada. Kerjaannya ngeluh. Nih cowok-cowok Mokondo itu kerjaannya ngeluh. Tapi kan nggak semua cowok nunjukin sisi dia yang itu depan. Betul. Apalagi perempuan. This is different kind of ngeluh. This is the kind of ngeluh yang
hal-hal sepele pun dikeluhin. Kayak kerjaannya cuma ngeluh aja. Kerjaannya itu cuma nyalahin keadaan, nggak pernah evaluasi. Biasanya itu nomor 1 yang gue cek. Ini orang kalau kayak, aduh susah nih kerjaan, aduh dikit-dikit, aduh capek nih, aduh pegel nih, aduh ini kenapa sih listriknya nggak nyala, aduh kayak everything lu ngeluh. Biasanya orang itu jarang evaluasi gitu. Jarang evaluasi. Dan yang kedua, mageran. Kita lihat dari hobinya aja. Itu mah, ya itu udah pasti ya. Mageran. Itu kelihatan jelas. Jadi untuk bisa ngelihat orang itu adalah orang yang sedang berproses atau dia mau kondo, dari gue pribadi, laki-laki, mungkin karena kita di race-nya berbeda. Jadi laki-laki kan di race-nya keras gitu biasanya. Untuk ngelihat other laki-laki yang kayak, kalau lu kerjanya ngeluh, lu kagak kerja, lu buang-buang duit, you don't know how to manage your money, itu udah jelas mau kondo. Makanya kadang kalau ada cewek ngomong mau kondo, banyak laki-laki tuh kalau lihat di komen-komen kayak, ya lu kenapa dari awal nggak ngecek dulu. Itu mungkin menurut gua kayak, karena kita sesama laki-laki tahu this guy have nothing gitu, ngerti gak sih? Ini udah kelihatan banget nih orang gak ada masa depan gitu loh. Nah, dan juga sebagai perempuan gimana? Kalau ngomongin mageran, jujur ya dulu sebelum gua kerja gua orang termager. Tapi gua mager literally kayak dari sofa jalan ke TV ambil remote aja males. Shit. Iya, fisik gue tuh capek, mager gitu. Ya. Tapi gue tuh suka cari duit. Jadi gue paksa itu mager tuh keluar dari tubuh gue, pokoknya gue nggak boleh mager gitu. Jadi susah sih kayak untuk ngelihat ini orang mager karena ini dia orang mau tuh kondo. berpotensi atau enggak. Kalau buat gue susah karena karena lu pernah mager. Iya, gue pernah mager dan gue juga lihat beberapa cowok yang kayak berpotensi tapi 10 tahun kemudian gak ada hasilnya gitu, kayak susah juga. Jadi Oke. So sebenarnya mau kondo tuh apa sih sebenarnya? Kayak kalau menurut otak gue ya, orang yang definisi mau kondo. Iya sih, kayaknya kita definisinya beda gitu. Kalau misalkan gue pribadi ngeliat mau kondo tuh orang yang dia nggak akan punya masa depan, even kalau dia berproses pun nggak akan kemana-mana. Itu. Dan dia bakal dia ada usaha nggak? Kayak parasit gitu loh. Ada usahanya nggak tapi? Kayak usahanya tuh tidak maksimal. Oke. Kayak lu usaha 10%, abis itu lu ngerasa lu udah ngelakuin hal terberat di dunia ini. Iya. Terus itu kenapa mau kondo menurut gue. Usaha lu 10% tapi kok hasilnya nggak 90% gitu kan? Iya, jadi berharap kayak usaha dia yang 10% ini menghasilkan hasil 100%. Ujung-ujungnya karena hasilnya nggak 100%, ngutang sana sini, minjem duit, dibayarin dan sebagainya, itu menurut gue. Terus ganti lagi jalurnya, pindah lagi. Ya pindah. It's just kayak begitu. Dan kalau menurut gue yang lu bilang tadi mager, tapi kok ada cowok mager yang berhasil juga. Menurut gue itu beda. He's on a rest, bro. There is no success without grit, menurut gue. Yeah. Dan orang-orang cowok-cowok yang lu bilang kayak ada juga cowok yang mager misalkan terus sukses, dia lagi rest, gue yakin. Dia lagi burn out dan sebagainya. Rest is productive juga. Yes. Dan menurut gue, lu misalkan perempuan yang lu bilang kayak tapi dulu gue mager jadi susah ngebedainnya. Yeah. Orang yang mager karena dia mau kondo sama orang yang gritnya ada tapi kagak susah-susah tuh susah banget. Menurut gue gini, pertama kalau misalkan dia mager, masih bisa dicek sebenarnya. Lu ngobrol aja dulu sama orangnya. Kan waktu lu PDKT gitu sama Gayus, pasti lu juga udah ngobrol dari frekuensinya nih. Yang lu bilang tadi, gue cuma mau dekat sama orang yang frekuensinya tuh mirip lah gitu. Dan karena gue pilih yang orang keluarganya juga berada juga supaya obrolannya nyambung. Dari pas lu ngobrol sama Gayus, harusnya kan pas nyambung, kalau misalkan nyambung, berarti lu tahu nih mindsetnya dia mindset orang kaya gitu, ngerti gak sih? Dan poor people beda gitu. Nah that's what I meant. Tapi kenapa kita jadi ngomongin mau kondo? Anyway, oke, pertanyaan rapid questions selanjutnya guys, kayaknya gak dapat klip tuh barusan. Mau kondo tuh ini off cam ya? Yes. Fuck, jangan kesana. Shit. Guys, cut this shit. Titan, lu udah nikah sekarang. Menurut lu, kalau lu masakin Gayus sama Aspen, lu jadi pembantu gak? Enggak lah, gue jadi seorang istri dan ibu itu berarti. Jadi lu yang berkarir, kalau lu masak tidak menurunkan derajat lu dong? Enggak dong, justru itu naikin derajat dan skill gue. Tolong Clipper, masukin klip ini ke TikTok ya, biar tercerahkan. Ternyata yang sukses punya mindset berbeda dengan kalian. Oh ternyata boleh ya masak sambil kerja tuh boleh ya.
biar nggak bego-bego amat gitu. Kalau lu masak buat suami lu berarti lu sayang dong. That's a symbol of caring, right? Iya. Suami gue udah makan belum gitu. Karena gue udah capek tapi masih mau melakukan itu buat dia, berarti itu adalah acts of service gue, pengorbanan gue. Oh, ternyata masak gitu adalah simbol pengorbanan ya. Gadis-gadis TikTok, ya tolong dilihat ini kontennya, ini orang sukses. Anda emproi di ujung desa kagak mau masak. Dia yang udah sukses mau buat anak-anaknya dan buat suaminya. Buat anaknya, sorry bukan anak-anaknya. Oke. Kenyang banget gua anjing, enak banget anjir. Enak nih kalau seharusnya udah kaya terus masih feminin tuh kayak fuck. Bisa guys. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Untuk sebagai perempuan, minta minimal gue kalau punya pacar, gajinya 200 juta per bulan. Coba untuk seorang Titan Tira. Sulit banget nih jawabnya. Dia pasti takut ngomong ini. Gue tahu dia takut ngomong. Gue tahu dia takut ngomong guys. Oke nih. Sebenarnya pacaran tuh ada formulanya. Kalau seorang manusia itu kan ada beberapa karakteristik nih, misal cantik atau ganteng, atau kurang, gitu kan. Kaya atau enggak atau kurang gitu kan. Itu semua formula-formula yang lu bisa plus minus. Equals berapa nih? Misalnya angka lu 8. Lu ganteng, lu kaya, lu baik, lu punya keluarga yang baik gitu. Angka lu 8. Nah, lu sebagai perempuan angka lu mirip gak? Gue tuh mikirnya kalau mau sesimpel itu ya, tapi hidup itu nggak se-black and white itu juga. Kadang ada yang kurang ganteng tapi baik banget, terus cinta banget sama perempuannya berada cantik tapi cinta juga. Nah itu udah tuh formula itu udah bubar, lu nggak usah mikirin formula gitu. Cuman kalau lu misalnya sebagai perempuan lu mau nih yang gajinya 200 juta, ya lu introspeksi diri dulu, lu poinnya berapa. Terus cowok itu juga walaupun gajinya 200 juta, formula-formula lainnya dia orangnya baik atau enggak, dia orangnya ganteng atau enggak gitu loh. Jadi itu semua ada hierarchy-nya gitu lah di society. Jadi kayak buat perempuan yang mau pasangan yang gajinya 200 juta per bulan, itu bakal ada plus minusnya yang mungkin lu juga belum siap gitu ngadepinnya, entah waktu dia nggak ada sama sekali, dan lu sendiri juga sebelum ke sana harus introspeksi diri juga. Apa yang membuat laki-laki dengan uang bersih 200 juta per bulan mau sama lu? Karena mau sama Anda. Kalau cowok udah dapat gaji sebanyak itu, berarti komunitas dan network dia udah high value dong. Betul. Dan mereka pasti cari perempuan yang bisa nemenin dia di network ini. Yang bisa komunikasinya dengan lancar gitu. Whatever topik yang mereka ngomong lah. Let's say dia kerja di Google gitu kan. Masa iya dia mau bawa perempuan yang AI gitu kan. Nggak bisa berkomunikasi dengan lancar gitu. Sesimpel itu sih. Jadi ya. Betul. Gue setuju, Titan. Gue setuju. Bukan berarti cinta itu harus yang kayak segini terus. Sometimes yang dimaksud Titan adalah kadang emang ada yang jomplang, but itu tuh cinta itu nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur, kayak jadi emang dalam beda-beda. formula itu ada cinta. Nah cinta ini nggak bisa diukur nih. Pada akhirnya udah lu pilih orang, jangan yang duitnya segini. Udah pilih aja yang emang gue mau bangun masa depan sama dia. That's it guys. Bangun. Kalau dia belum 200 juta. Ya lu bangun, lu bantu dia sampai penghasilannya 200 juta per bulan. Bukannya lu minta, aku mau jodoh 200 juta per bulan. Sorry, di sini nggak boleh ngomong kasar ya, gue ada Aspen. Oke, next question. Titan, gimana caranya? Gini, tadi lu sempat ngomongin blueprint. Blueprint apa yang lu punya saat lu masih muda untuk sampai ke titik ini sekarang? You have a nice house, you have a nice family, lu punya hubungan yang sehat sama keluarga lu, dan you're successful by yourself gitu. Apa blueprintnya gitu? Apa yang bisa kita ambil lah dari seorang Titan Tira? Ini spesifik ke konten sih, tapi lu kalau misalnya lagi males, capek, breakdown, lu tetap harus kerja kalau konten. Tiap hari lu harus. Ya. Nggak ada yang namanya lagi capek, sedih,
lu tetap harus kerja. Gue jujur. Itu blueprintnya sih, just keep going aja udah. Grit ya, resilience, tahan banting. Yes, gue jujur setuju sama lu Titan. Karena gini, gue lihat tuh generasi yang semakin muda ini, yang makin baru, yang Gen Z akhir mengarah ke Gen A, itu tuh banyak yang jenius, pinter. Ya, even orang-orang di sekitar gue pun banyak yang masih muda-muda, jauh lebih muda dari gue, dan mereka tuh pintar-pintar. Tapi kekurangan mereka, gue nggak tahu kenapa, it's very similar. Generasi yang baru itu kekurangannya kurang tahan banting. Apalagi di dunia kreatif, banyak yang dulu tuh gue percaya kalau gue capek, gue dengerin. Jadi capek dikit istirahat, capek dikit istirahat, capek dikit istirahat. Tapi lama-lama semakin gue dewasa, gue sadar. Justru yang berhasil itu yang pas capek dikit, enggak, paksa terus. Sampai emang benar-benar drop, baru lu istirahat. Tapi itu, makanya gue ngomong spesifik ke industri ini. Karena gue enjoy. Lo harus pentingin itu juga. Betul sih. Kalau misalnya gue secapek-capeknya, gue nanya ke diri sendiri lagi, tapi gue enjoy nggak dalam industri ini? Kalau gue enjoy, mau secapek apapun, tetap ada enjoymentnya. Nah, enjoy ini itu karya atau duit? Both dong. Itu benefit dan risk. Benefit dan risk. Risk ada banget. Iya. Tapi kelihatan kok orang-orang yang konten for the money, dan orang-orang konten yang emang they have a passion ini itu kelihatan banget. Ini makanya gue nggak mau push kayak hustle culture yang toxic ya. Maksudnya lu kalau capek, lu kerja terus sampai masuk rumah sakit, berarti lu kerjanya keras. Enggak. Yes. Look, the job kita sebagai manusia, kalau lu mau punya grit, salah satu hal yang gue perhatiin suka kesalah paham, termasuk gue, adalah the line between lu nih udah mau burn out sama lu capek karena lu males. Nah itu kayak suka banget kayak lu terkelabui diri lu sendiri. Contohnya gini, lu lagi capek, tapi lu harus bisa bedain ini tuh capek emang bener-bener karena lu kebanyakan kerja, atau lu capek karena lu make things up in your head supaya lu bisa nggak kerja hari itu. Itu susah. Dan akhirnya gue ketemu formulanya, yaitu lu harus bisa breakdown secara logis apa yang udah lu kerjain selama 1 minggu. Misalkan itu cara paling gampang gitu, oke. Itu quantitative-nya lah yang ya bisa gitu. nulis Oh, gue ternyata udah banyak lo ngasilin, jadi I deserve a rest. Ya nggak apa-apa. Kayak begitu. Tapi itu yang harus lu bisa bedain. Dan kebanyakan generasi muda sekarang itu nggak bisa ngebedain. Kayak lu capek karena males, malah lu anggap lu butuh healing. Tapi it reach a point yang kalau misalnya lu udah financially stable, ya lu bisa sedikit lebih istirahat. Relax. Kayak gue sekarang udah lebih bisa lah gitu. Dan menurut gue, tau gak sih kenapa tough love itu brandingannya banyak yang berhasil sekarang. Kayak lu goblok, lu harus kerja dan sebagainya. Karena orang suka di karena orang kurang digituin menurut gue. Karena anak-anak zaman sekarang kurang. Anak-anak zaman sekarang gede di masa kayak listen to your mind, listen to your body. Sampai mereka pikir kalau lu capek dikit itu ya lu burn out. No, burn out is another level. Burn out is another level, ya. Itu udah tahap yang lu ke psikolog dulu, baru lu bisa tahu lu burn out apa kagak. Gitu menurut gua. Kayak yes lu bisa rasain bedanya dan sebagainya. Tapi kadang kalau kita ke psikolog ternyata bukan burn out, ternyata lu depresi dan sebagainya. Jadi you cannot self diagnose kayak oh lu burn out gitu. Jadi ya kalau bisa di breakdown. Dan intinya apa sih gue juga nggak tahu. Intinya anak-anak zaman sekarang kagak tahan banting. Jadi seperti yang tadi udah Titan bilang guys, salah satu blueprintnya adalah kalau misalkan lu capek, make sure lu capek beneran gitu ya ibaratnya. Kalau misalkan emang lu capek karena malas, lu harus tetap kerja. You gotta have that resilience untuk lu bisa berhasil mencapai blueprint lu. I totally agree. Banyak sekali teman-teman kreator juga yang gue perhatiin Titan, yang mereka tuh potensinya banyak, tapi baterainya dikit. Jadi kayak aduh capek kalau nggak capek nih kata-kata yang mungkin lu udah lebih sering denger daripada gue, tapi mau bikin apa ya? Lah kan sebagai kreatif itu tugas anda dong untuk itu tugas anda untuk berpikir dong kreator gitu. Ya jadi top 5 kreator yang lu benci. Enggak ya, jangan. Gak ada sih, gue gak benci siapapun. Jangan. Even haters juga gue love kok. Iya. Titan, dulu tuh inspirasi lu siapa sih? Waktu lu gue suka kan banget OG sama Jen Im, Asian American Girl. Di Amrik, Jen Im namanya. Jen Im? Di Amrik. Jadi inspirasi lu tuh dari luar? Iya. Oh iya sih. Ya dong. Iya sih. Andovi dulu juga, Andovi tuh punya inspirasi dari orang luar juga. Iya, soalnya kan di Indo belum ada. Belum banyak, belum ada. Oke, anyways. Gue seneng banget bisa ngobrol sama lu Titan. Ngobrol sama Titan itu kayak ngobrol sama cewek yang sukses, happy, keluarganya ada, tapi masih mau masak.
Anda Sesimpel minta itu ya, Bapak. gaji 200 juta, 500 juta per bulan baru bisa jadi pacar Anda, masa kagak mau? Anda siapa bangsat? Siapa gitu loh. Ini ada orangnya di sini berhasil, keluarganya happy, rumahnya gede, dia masih masak buat keluarganya. Jadi Anda Gue nggak ikutan ya. Ini dia yang ngomong. Coba ngaca ya. Dia nggak ikutan. Ini gue ngomong ke Anda. Gue nggak berasa sukses. Ya, perempuan-perempuan ini di TikTok terutama ini Clipper tolong masukin TikTok, terutama TikTok ya. Anda siapa, Nurul? Anyway, segitu aja podcast untuk kita hari ini. Thank you banget selesai. Titan. Gue seneng banget ngobrol sama lu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan mungkin komen gue ngobrol sama siapa lagi. Thank you so much. Thank you. Subscribe ke gue. Yes, Titan. Please. Titan.